Saint Benedict de More OFM atau Santo Benedictus More dalam bahasa Italia disebut Benedetto da San Fratello. Lahir tahun 1526 dan meninggal pada tanggal 4 April tahun 1589. Benedictus adalah seorang biarawan Fransiskan Sisilia yang dihormati sebagai orang suci di Gereja Katolik. Lahir dari keluarga budak Afrika di San Fratello. Sebagai seorang pemuda ia bergabung dengan kelompok pertapa yang berafiliasi dengan Fransiskan, dan ia menjadi pemimpinnya. Pada tahun 1564 ia dikirim ke biara Fransiskan di Palermo, di mana ia melanjutkan karya baiknya. Benedictus lahir pada tahun 1526 dari pasangan Cristoforo dan Diana Manaseri, orang Afrika yang dibawa sebagai budak pada awal abad ke-16 ke San Fratello, sebuah kota kecil dekat Messina, Sisilia. Mereka diberi nama dalam bahasa Italia dan kemudian masuk Kristen. Dalam bahasa Italia, Il Moro, untuk yang berkulit gelap, telah ditafsirkan mengacu pada warisan Mor. Karena penampilannya, Benedictus juga disebut Aethiops atau Niger. Keduanya mengacu pada warna kulit hitam dan negara yang tertinggal. Orang tua Benedictus diberikan kebebasan oleh majikannya untuk putra mereka sebelum kelahirannya karena kesetiaan mereka. Seperti kebanyakan petani, Benedictus tidak bersekolah dan buta huruf. Semasa mudanya, dia bekerja sebagai penggembala dan cepat memberikan apa yang dia peroleh kepada orang miskin. Karena asal-usulnya yang rendah, Benedictus orang Mor sering menjadi sasaran cemoohan, yang ia terima dengan sangat sabar dan gembira sehingga bahkan di masa mudanya, ia dipanggil dengan sebutan, si hitam suci. Ketika berusia 21 tahun, ia berkenalan dengan Jerome Lanze, seorang bangsawan yang meninggalkan dunia untuk hidup di bawah pemerintahan Santo Fransiskus dari Assisi. Jerome Lanze adalah seorang ksatria yang telah menyerahkan warisannya yang luas untuk menjadi seorang pertapa Fransiskan. Suatu hari ketika sedang berjalan, dia melihat Benedictus di tengah-tengah sekelompok pemanen menganggur, yang dengan kejam mengejeknya dengan hinaan rasial yang merendahkan. Saat dia memperhatikan, Jerome Lanze menyadari bahwa meskipun dihina, Benedictus menanggung pelecehan tersebut dengan kesabaran dan kemurnian jiwa yang maksimal. Karena terkesan, Lanze melangkah maju dan menegur para pekerja. Dan ia meminta Benedictus untuk mempertimbangkan bergabung dengannya dan para Fransiskan yang berdedikasi kepada Tuhan. Tak lama kemudian Benedictus menjual sapi-sapinya yang ia banggakan, dan meninggalkan dunia untuk berjalan lebih sempurna di jalan Tuhan kita. Kehidupan para Fransiskan pada saat ini mengabdikan diri pada mati raga yang sangat keras. Tidak ada tatanan modern yang dapat memahami penebusan dosa yang dialami oleh para pertapa suci di pegunungan Sisilia ini. Selama bertahun-tahun dia dengan senang hati bekerja di dapur, sebagai bruder di biara Santa Maria Yesus. Setelah direkturnya meninggal, dia dipilih sebagai wali biara, meskipun dia tidak bisa membaca dan menulis. Setelah menjalani satu masa jabatan di kantor ini, ia terpilih sebagai master pemula. Nasihatnya sangat dicari oleh para novis, penganut agama tertentu, dan orang-orang dari setiap kelas. Beliau memiliki karunia berdoa yang luar biasa. Secara ilahi diberi pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci, dan memiliki pemahaman intuitif akan kebenaran teologis yang mendalam, yang membuat orang-orang terpelajar takjub dan membantunya dalam mengarahkan jiwa. Di antara para Fransiskan, Benedictus dengan cepat mulai bersinar dengan kebajikan-kebajikannya yang luar biasa.
dan orang-orang sederhana di pedesaan mulai mencari dan meminta nasihatnya dalam kesulitan-kesulitan mereka. Bahkan dikatakan binatang buas pun segan dan hormat pada gua tempat para Fransiskan melakukan penjagaan panjang dan puasa yang ketat. Benediktus mengatakan bahwa dia sering dianiaya oleh setan. Setan menyiksanya seperti yang setan lakukan terhadap Santo Antoni. Di gua di tempat pertapaan Fransiskan inilah, Benediktus mulai melakukan pengobatan yang ajaib, karena Tuhan menghendaki agar namanya dikenal melalui hamba yang rendah hati ini. Benediktus tidak hanya memberikan nasihat yang diilhami ilahi, tetapi segera ia mulai melakukan mukjizat. Melalui doa dan tanda salib, Benediktus menyembuhkan penyakit yang menimpa orang-orang yang datang dan memohon pertolongannya. Berita itu mulai menyebar dan gua kecil Fransiskan hampir dipenuhi oleh orang-orang yang mencari kesembuhan dari abdi Allah yang suci ini. Namun, para Fransiskan segera melihat banyak orang-orang di pedesaan ini menyalahgunakan mukjizat Tuhan. Sehingga akhirnya para Fransiskan memindahkan pertapaan ke sebuah gunung di luar Pellegrino. Setelah kematian Imam Lanze, Benediktus langsung terpilih sebagai kepala komunitas. Laporan tentang karunia dan kesuciannya menyebar ke seluruh Sisilia, dan biara tersebut terus-menerus dipenuhi beragam pengunjung. Ada orang miskin yang meminta sedekah, ada orang sakit yang mencari keajaiban, dan ada juga orang-orang dari semua tingkatan yang meminta nasihat atau doa. Para Fransiskan menjalani reformasi oleh Paus Pius keempat, dan Benediktus akhirnya dipanggil ke biara Santa Maria Yesus. Di sana dia menghabiskan sisa hidupnya, dan itu adalah kemunduran dari keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Di biara Palermo kehidupan Benediktus begitu bersinar dalam kebajikannya. Meskipun ia berusaha untuk menyembunyikannya, begitu besar kecintaannya pada kemiskinan sehingga ia bertelanjang kaki. Bahkan di musim dingin, dia tidak membiarkan dirinya menggunakan apapun selain kebutuhan yang paling sederhana. Sekali lagi, banyak orang mulai mencari dia untuk mendapatkan bimbingan dan penyembuhan, dan dengan segala kerendahan hati dia menurut ketika dipanggil. Hampir tidak punya waktu untuk beristirahat atau menyendiri dalam kesendirian yang dicintainya. Dalam doa wajahnya sering terlihat bermandikan cahaya ajaib. Suatu ketika, selnya begitu terang oleh cahaya bersinar terang. Ini menyebabkan kegemparan dari saudara-saudara lainnya. Mereka berlari ke sana dengan membawa air, yang mereka kira ada kebakaran yang terjadi di biara. Semakin banyak penyembuhan yang dilakukannya, semakin banyak orang yang meminta perantaraannya. Atasannya memerintahkan agar dia menjawab semua panggilan kepadanya yang jumlahnya bertambah banyak, sehingga penjaga gerbang mulai menghina dan mencaci maki dia, karena membawa begitu banyak panggilan ke biara. Kadang-kadang dia bersembunyi di semak-semak dan sambil berdoa agar pengunjungnya bisa disembuhkan. Ketika dihadapkan pada hal itu, dia menyatakan bahwa perawan terberkatilah yang membuat mukjizat itu dan tidak ada sesuatu pun yang dapat dikaitkan dengan dirinya sendiri. Melalui kepatuhannya, dia menjalankan tugas sebagai juru masak biara, sebuah posisi yang paling rendah hati. Di sana ia terlihat dibantu oleh para malaikat ketika ada kesempatan untuk menyiapkan makanan bagi tamu tak terduga. Dia selalu berusaha mengendalikan keinginannya untuk tidak memakan daging. Meskipun itu makanan yang sangat disukainya, di bawah kepemimpinannya di dapur, makanan seringkali berlipat ganda secara ajaib. Ketika tiba waktunya untuk memilih seorang wali biara, dan meskipun ada banyak suara protes, dia terpilih menjadi wali biara, meskipun dia seorang pria yang tidak berpendidikan dan buta huruf. Sebagai pemimpin dia merawat orang sakit,
memberi bantuan kepada orang miskin, menegur orang yang bimbang. Ia melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Setelah itu, dia terpilih sebagai vikaris dan guru pemula, menjadi teladan yang menginspirasi semua orang. Setelah masa jabatannya sebagai vikaris berakhir, dia kembali lagi ke dapur dan terus melakukan mukjizat yang paling menakjubkan. Meskipun Benediktus orang Moor tidak pernah menolak bertemu siapapun, ia lebih memilih menjalani kehidupan yang tersembunyi, tidak diketahui dunia. Menjelang akhir hidupnya, dia rela kembali ke tugas sederhana di dapur setelah dia dibebas tugaskan dari semua jabatannya. Dan pada akhirnya, setelah meramalkan perjalanan penyakitnya, dia menyerahkan jiwanya kepada Tuhan dan meninggal dalam bau kesucian. Dia meninggal pada tanggal 4 April tahun 1589, setelah sakit sebentar pada usia 63 tahun, tepat pada saat yang telah dia prediksikan, dan dimakamkan dengan penuh hikmat di ruang penyimpanan umum di belakang sakristi gereja. Benediktus orang Moor dibeatifikasi oleh Paus Benediktus ke-14 pada tahun 1743 dan dikanonisasi sebagai Santo Benediktus de Moor oleh Paus Pius ke-7 pada tahun 1807. Penggalian jenazahnya yang pertama dilakukan pada tanggal 7 Mei tahun 1592, 3 tahun setelah kematiannya. Dan pada saat itu jenazahnya ditemukan dalam kondisi utuh. Pada tahun 1611, Raja Philip III dari Spanyol menanggung biaya penyediaan di gereja yang sama, sebuah kuil baru yang terletak di sisi kiri altar Santa Maria de Gesù, di mana jenazah santo yang tidak rusak dipindahkan dengan penuh kehikmatan. Relik suci tersebut, yang masih utuh namun sedikit kering dan keras, dipamerkan untuk penghormatan publik. Wajah orang suci beberapa waktu lalu ditutupi dengan topeng lilin tipis. Demikianlah Tuhan memberkati kebajikan seorang mantan budak berkulit hitam dengan karunia tubuh tidak dapat rusak, yang berkat ini telah bertahan selama hampir 400 tahun. Santo Benediktus si Hitam telah dinyatakan sebagai pelindung semua misi negro di Amerika Utara. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.